Mereka bukan hanya dilepaskan dari perbudakan, tapi ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat hati orang-orang Mesir bermurah hati. Mereka diberikan emas, dan yang lain-lain untuk modal mereka di perjalanan mereka menuju tanah Kanaan supaya dapat membangun tabernakel. Andai kata mereka keluar dengan hampa tangan, mana bisa bangun tabernakel? Andai kata mereka keluar hanya membawa kemiskinan, bagaimana mereka bisa membangun tabernakel? Karena kebutuhan dalam membangun tabernakel perlu emas, perlu perak, perlu tembaga, perlu kain. Dan juga sekaligus untuk beribadah dalam pola tabernakel, mereka perlu domba, perlu lembu untuk dipersembahkan di mezbah korban bakar sebagai korban pendamaian, korban penghapus dosa. Kalau mereka tidak punya satu ekor pun domba, bagaimana beribadah? Jadi sebelum pun masuk tanah Kanaan, di tengah perjalanan mereka harus sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Maka saudara, tapi kan perlu rahasia. Bagaimana rahasia diberkati? Bagaimana rahasia ditolong Tuhan? Seringkali kita tidak beda dengan orang dunia. Seharusnya kita berbeda. Amin. Orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan harusnya berbeda. Harusnya berbeda dalam segala hal. Masa sama kita dengan orang dunia? Dunia ngos-ngosan, kita juga ngos-ngosan. Bagaimana saudara mau bersaksi? Bagaimana saudara mau menunjukkan kepada dunia bahwa saudara diberkati? Saudara ditolong Tuhan, saudara diistimewakan Tuhan. Bila penting orang dunia bisa dipakai Tuhan. Seperti Mesir dipakai Tuhan untuk bermurah hati. Memberangkatkan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kadangkala yang dipakai Tuhan itu enggak selalu orang Kristen. Enggak selalu orang percaya. Ketika pendeta pembantu Willy sakit, sampai hari ini masih di rumah sakit kalau tidak salah saya. Salah satu yang dipakai Tuhan kan orang seberang. Beda suku, beda keyakinan. Dan saya yakin itu semua karena Tuhan yang kerja. Maka saudara juga kalau mau lihat pertolongan Tuhan, jangan selalu melihat, oh nanti pertolongan dari orang Kristen, belum tentu. Pembelaan dari anak Tuhan belum tentu. Saya sampaikan ini biar kita terbuka mata. Izinkan Tuhan memakai siapa saja untuk menolong hidup.
Amin. Izinkan Tuhan bekerja untuk membela saudara dengan caranya Tuhan yang ajaib. Kita berikan kesempatan Tuhan kerja. Dan kalau Tuhan kerja, saya yakin pekerjaannya sempurna. Jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Haleluya. Yang penting saudara berdoa, Tuhan, saya tidak tahu caranya, tapi Engkau lebih tahu caranya untuk menolong saya. Menolong hidup saudara, bisnis saudara, ekonomi saudara. Nggak usah banyak pakai ini. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan aku nggak tahu caranya. Engkau yang tahu cara yang paling tepat dan benar. Engkau tahu siapa yang kau mau pakai untuk menolong hidup. Saudara angkat tangan, nyerah aja sama Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja, ikuti kerjanya Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan. Saya masih ingat saudaraku, satu kali saya melayani jemaat Tuhan dulu waktu awal-awal pelayanan kita di Batam, di Tanah Longsor. Jemaat kita waktu itu bisa dikatakan 90% itu kerjanya itu apa? Pemulung ya. Pemulung aluminium, plastik, ngumpulin karton-karton. Ya. Saudara, ya. Tapi jemaat ini karena mau dengar firman, itu bayar perpuluhannya harian. Mereka habis memulung, biasanya sore hari itu besi-besinya, besi tuanya ditimbang, aluminiumnya, tembaganya, pokoknya semua yang bisa dijual lah. Lalu biasanya habis menjual hasil memulung ini, baru bayar perpuluhan. Dulu saya ingat tempat kotak perpuluhan kita di Tanah Longsor. Itu sederhana sekali. Ya. Tapi saya begitu kaget pada sore-sore. Ada jemaat-jemaat ini yang kerjanya memulung, membawa persembahan perpuluhan. Sambil menangis di depan peti. Sambil menangis. Saya pikir, ngapain jemaat ini kok tiap sore datang begini ya. Pertama 1 orang, minggu depan tambah lagi. Akhirnya lebih dari 10 orang pemulung ini. Tiap sore mengantarkan persembahan perpuluhan. Bukan mingguan, bukan bulanan, tapi harian. Lalu satu kali saya bilang, Tuhan, aku tidak tega melihat jemaat ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku membuka jalan untuk menolong jemaat ini. Karena jemaat itu saudaraku, beli gerobak pun tak mampu. Apa itu yang dorong-dorong, apa namanya, gerobak ya? Angkong ya. Jadi mereka pikul, ya. Masuk belakang rumah orang, sampah-sampah, ya. Tapi saudaraku, Tuhan buka jalan dengan caranya Tuhan. Satu kali toke dari Singapura datang ke toke pemulung ini. Dan dia menawarkan bantuan. Dia katakan kepada toke pemulung ini, saya mau bantu Bapak. Memberikan modal sesuai dengan keperluan untuk Bapak. Tapi jaminannya harus pendetamu. Saya harus jamin. Ya. Harus kasih KTP, tanda tangan untuk menjamin Bapak ini. Supaya artinya bukan hanya tokenya yang ditolong,
para pemulung-pemulung ini pun bisa dibelikin gerobak dan lain-lain. Bisa bukan hanya ngutip tapi bisa beli tembaga, beli aluminium dari orang-orang penjual. Pendek cerita saudara tahu, ya. Loloslah modal ini, dikasih modal tapi dengan jaminan saya. Saya lihat cara Tuhan itu aja. Sekarang ini tokennya ini udah pendeta sekarang. Yang saya nggak usah sebut marganya lah. Nanti saudara ada pula satu marga dengan saudara. Sekarang udah pendeta. Dan bukan hanya dia jadi pendeta. Anak buahnya pemulung ini pun akhirnya jadi pendeta. 2 tahun yang lalu saya diundang KKR Natal. Dan semua rata-rata pendetanya mantan pemulung. Jadi Tuhan punya cara di luar prediksi kita. Di luar kemampuan kita memikirkan, Tuhan yang memikirkan. Akhirnya mereka jadi toke, ya, dan bisa membeli barang-barang, ya, dari PT-PT karena sudah ada modal, saudara. Ya, sampai ada yang mengatakan kepada saya Pak modalnya sekarang enak. Saya modal tos itu, ya, memotong ya mobil-mobil atau besi-besi yang apa namanya yang dijual oleh perusahaan-perusahaan dan akhirnya ya marketnya pasarnya bukan lagi sekedar di Batam, sudah sampai ke Singapura. Tuhan punya cara di luar prediksi kita. Ya, padahal yang orang Singapura ini bukan anak Tuhan. Ya. Seringkali kita kan mengharapkan nanti pertolongan dari anak Tuhan. Belum tentu. Tuhan bisa suruh siapa aja menolong hidupmu sesuai dengan kebutuhanmu. Haleluya. Haleluya. Yakin? Tuhan bisa memakai siapa saja sesuai dengan keperluan kita. Makanya saudara, orang Kristen pun harus bisa beradaptasi ya. Ya. Jangan fanatik gak nentu. Ya. Kita tinggal di dunia ini harus jadi berkat. Jadi alat di tangan Tuhan. Ya. Berguna bagi Tuhan. Berguna bagi bangsa kita. Ya. Supaya hidup kita ini jadi berkat. Ke dalam dan keluar. Ya. Kita harus menjadi terang di dalam. Sekaligus terang di luar. Ada kalanya kita terang di luar itu bagaikan kota di atas gunung. Kalau kota di atas gunung itu, kalau di situ diletakkan pelita, semua orang bisa melihat dari jauh. Kalau pelita di dalam rumah, yang bisa melihat seisi rumah. Ada waktunya kita terang. Terang di dalam, terang di luar. Untuk menjadi berkat. Saya selalu memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Baik yang bergerak di dunia usaha, bisnis. Baik yang bergerak dunia politik. Saya selalu mengatakan jadi berkatlah. Untuk semua orang. Menjadi alat Tuhan. Untuk semua orang. Ya. Suratan Petrus mengajar kita pertama kali memang mengasihi sesama kita. Tapi puncak mengasihi itu mengasihi semua orang. Ya. Dan ketiga kita mengasihi semua orang, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya mau tekankan,
Mari kita berada pada arah yang benar dalam perjalanan hidup ini. Ya. Sebab saudara, kalau kita berada pada arah yang benar, kita mengerti perhatian Tuhan. Saya menulis ada 3 hal bentuk perhatian Tuhan yang sangat penting kita mengerti, saudaraku. Ya, tandanya kita diperhatikan Tuhan. Saudara, kita perlu paham bahwa kita ini diperhatikan Tuhan. Yang pertama, bentuk perhatian Tuhan yang pertama, saudara. Kita yang tidak berarti menjadi berarti. Karena diperhatikan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kehidupan yang bagaimana kita? Digambarkan bagaikan kehidupan yang tidak berarti. Dalam Mazmur 144, inilah kehidupan kita. Dimulai dulu ayat 3. Ya. Ayat yang ketiga. Ya. Ya Tuhan, apakah manusia itu? Apakah Manusia itu. andai kata saudara bertanya hari ini, apakah manusia itu? Apakah saya ini? Terus, Sehingga engkau memperhatikannya. ya, sehingga engkau memperhatikannya. Terus, Dan anak manusia, sehingga engkau memperhitungkannya. tanda tanya. Apakah manusia itu? Sehingga engkau memperhatikannya. Dan anak manusia, sehingga engkau memperhitungkannya. Sekarang dijawab ayat 4. Manusia sama seperti angin. Oh, sekarang dijawab. Kalau mau tahu siapa manusia, manusia sama. Seperti angin. Pernah lihat angin? Nggak kelihatan, saudara. Ya. Manusia sama seperti angin. Terus, Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. jadi kalau angin itu hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Dengan kata lain, dalam istilah sehari-harinya disebut angin lalu. Manusia ini seperti angin lalu. Kalau tidak diperhatikan Tuhan, angin lalu coba. Coba saudara membayangkan hidup saudara seperti angin lalu. Hanya lewat saja, setelah itu selesai. Berapa banyak manusia tidak sadar. Andai kata hidupnya tidak diperhatikan Tuhan, dia tidak beda dengan angin lalu. Siapakah manusia? Dijawab di sini, manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kalau bayang-bayang itu sebentar kelihatan lenyap. Kalau menurut kitab Mazmur, manusia umurnya 70, kalau kuat 80 tahun. Yang akhirnya bagaikan bayang-bayang yang akan berlalu. Mau dia kaya, mau dia hebat,
kalau tidak diperhatikan Tuhan. Dia hanya bagaikan angin lalu. Apalagi kalau udah mati. Mau orang kaya pun kalau udah mati selesai. Mau orang terkenal pun, orang yang berpangkat pun kalau udah mati selesai. Maka sampai diingatkan firman Tuhan. Siapa manusia itu? Siapa anak manusia? Manusia itu seperti angin. Seperti bayang-bayang yang akan berlalu. Kalau dalam Mazmur 90 ayat 10, coba ayat 10. Ya. Mazmur pasal 90 Ayat 10. ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Terus, Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. waduh. Sudah 70, 80, langsung habis itu selesai melayang. Andai kata tidak diperhatikan Tuhan. Itulah nasib manusia. Seperti angin yang berlalu. Tapi saudara, ternyata kalau diperhatikan Tuhan, wah, angin pun jadi berkat. Mazmur 104 ayat 4. Ayat 4. Ya, Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. sekarang angin jadi berguna kalau jadi apa? Suruhan-suruhan Tuhan. Angin itu, manusia itu punya nilai kalau berada dalam ibadah, kalau berada dalam pelayanan. Supaya apa saudaraku? Supaya seperti angin bertiup, bukan angin berlalu. Maka di sini disebut yang membuat angin menjadi sebagai suruhan-suruhan. Kalau angin itu sudah menjadi suruhan Tuhan, berarti tidak angin lalu. Bisa digunakan Tuhan. Ibadah dan pelayanan kita membuat kita digunakan Tuhan. Kita guna karena ada ibadahmu. Kita guna karena engkau memiliki, digunakan menjadi alat Tuhan. Saya memberikan 3 poin saudara mengenai alat. Ada yang bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Ada yang bisa dipakai alat setan. Ada yang bisa dipakai alatnya organisasi. Tapi yang paling bahaya kalau digunakan menjadi alatnya setan. Kita harus dijadikan menjadi alatnya Tuhan. Bukan alat yang lain-lain. Angin tadi bagaikan angin lalu. Sekarang diubah oleh Tuhan menjadi suruhan-suruhan Tuhan. Digerakkan Tuhan. Lihat aja angin-angin yang bisa digunakan. Kalau di Cina, itu banyak tenaga, pembangkit tenaga listrik pakai angin. Karena di dataran Cina kan anginnya kuat loh. Ya, jadi putaran menimbulkan tenaga listrik. Ya. Dulu saya beli, saudaraku, ya,
seperti kipas angin untuk menggerakkan supaya jadi tenaga listrik. Di Sungai Jeram nggak jalan. Karena kadang anginnya kuat, kadang lagi nggak nampak. Ya, nggak bisa. Kalau di Cina itu, saudaraku, hampir tiap hari berputar. Jadi di sana banyak listrik tenaga angin. Ya, kalau di sini nggak cocok, saudara. Ya, kadang dia dari utara, kadang dia dari selatan, dari barat, dari timur. Nah, itu pun angin-anginan. Tahu angin-anginan? Sekali datang, oke. Nggak datang, redup, saudara. Ya. Tapi kalau di Cina bisa dikendalikan, bisa disuruh. Putar, ya. Sehingga penghematan listrik, perkebunan di sana, ya, itu banyak menggunakan tenaga listrik itu lewat angin. Bisa dipakai untuk menyemprot tanaman, pemupukan, dan lain-lain. Ya, saya pernah ke Cina sampai ke perbatasan Korea Utara. Saya sudah KKR, ya, sampai ke perbatasan Korea Utara. Ya, saya terheran-heran memang melihat mereka. Ya, pertanian di sana betul-betul begitu maju karena didukung lewat teknologi. Ya, didukung dengan pengairan, didukung dengan pupuk. Ya, kalau di sana nggak usah heran, toilet di Cina, ya, khusus di persinggahan bus itu nampak ulat-ulatnya. Saya lihat, jijik banget saya pikir. Ya, orang ulatnya pada gini-gini, timpa-timpaan ulat ini. Ya, sempat saya tanya, saudara, kok di Cina begini? Oh, Bapak nggak tahu, itu setiap minggu disedot, dijadikan pupuk.